يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Falah, dan juga kepada anak-anak kami yang remaja-remaja ini, ya, generasi harapan kita, ya, inilah nanti barangkali, ya, inilah yang nantinya kalau kita sudah tak ada lagi yang akan menggantikan kita untuk selanjutnya, yaitu untuk mengisi masjid kita ini. Ya, sebab itu sedapat mungkin biar ajalah anak-anak datang ke masjid sembahyang. Ya, gitu kan. Yang penting jangan dilarang mereka untuk datang ke masjid. Kalau mereka tak datang ke masjid nanti, ya, bisa-bisa nanti mereka akan ke tempat lain gitu, lebih berbahaya gitu. Ya, apalagi sekarang ini, ya, kenakalan dan juga ancaman, ya, narkoba, ya. Judul kita pada malam ini bahaya narkoba, ya. Ini salah satu yang menjadi pembahasan di banyak kita, yaitu apa hukum daripada narkoba. Narkoba ini dari singkatan narkotika atau obat berbahaya. Ya, narkoba itu singkatan dari narkotik, ya, narkotika, obat atau obat berbahaya. Lalu dikatakan dengan narkoba. Kalau dulu disebut dengan ganja, sabu-sabu, apalagi namanya ekstasi, ya, macam-macam lah yang sifatnya itu memabukkan, menghilangkan akal. Ya, ya, orang yang memakainya konon kabarnya, ya, kalau saya pun tak dapat juga lah menggambarkannya bagaimana gitu, karena memang tak pernah melakukan itu, dan melihat barangnya pun saya tak pernah juga, yang mana yang ganja, yang mana sabu-sabu. Yang kalau tengok di TV, ekstasi itu kayak pil gitu, ya. Yang untuk kita di Indonesia ini bukan main kilo-kilo lagi, dah main ton gitu. Dan ini untuk kita, ya, dengan narkoba ini, ya, di penjara itu hampir sama kerja orang yang melakukan kejahatan kriminal dengan orang yang narkoba itu, Pak. Saya tiap minggu di Tembilahan itu, tiap hari Senin, hari Kamis, saya mengisi pengajian para napi yang ada di lapas itu. Lapas itu, ya, hari Senin dan hari Kamis. Itu kebanyakan yang isinya itu narkoba. Narkoba, apa salah Pak? Narkoba, apa salah Pak? Narkoba, gitu. Ya, ada yang bertanya dengan saya, Pak, bagaimana Pak kalau harta yang mau dizakatkan itu, dulu saya punya modal dari hasil menjual narkoba itu sudah berkembang. Bagaimana, apakah bisa saya bayar zakatnya? Katanya. Saya pun bingung nak jawab gitu. Ya, yang jelas tak bisa gitu. Dari harta haram kita kembangkan, lalu tak boleh kita bayar zakat dari harta itu. Karena harta yang dizakatkan itu harta yang baik, ya, tidak boleh dari harta yang kita dapatkan dari harta haram. Hukum
narkoba ini ya sama hukumnya dengan khamar, yaitu minuman keras, sama. Ya, maka kalau kita lihat gitu di kita ini Pak, penjualan narkoba itu bukan hanya ada di luar gitu. Di dalam lapas itu sendiri berjual itu dia gitu. Orangnya narkoba di lapas itu bukan merasa mereka salah menjual narkoba, itu tidak. Mereka sendiri yang di dalam itu ada saling ada lagi saling menjual di dalam itu. Jadi memang sudah sangat sulit lah untuk diberantas gitu. Maka bahaya narkoba ini ya anak-anak kami ya, kalau dapat ya samalah dengan ya, jangan sampai kita mencoba-coba gitu. Karena sekali mencoba ya kita akan mencandu. Jadi narkoba ini sifatnya ada ketergantungan dengan obat itu tadi, yaitu candu. Nah, yang akibatnya itu akan merusak akalnya sendiri dan juga merusak badannya juga. Ya, kalaulah terjerumus ada narkoba itu, ya anak-anak kami ini tidak ada lagi harapan untuk masa depan. Tidak ada lagi harapan untuk masa depan. Kalau orang bercewek, kalau banyak putus cinta, paling-paling dia berhenti bercewek. Ya, masih punya harapan masa depan. Ya, ada judi macam apa. Atau di minuman keras, dia bisa saja yang sifatnya minuman keras itu bisa saja dia berhenti. Tapi yang nama narkoba ini sampai mati dia susah untuk berhenti. Nah, gitu ceritanya. Iya. Bahkan ada teman saya itu 3 kali masuk Pak. Teman saya 3 kali masuk, teman sekolah. Saya ketemu dia di lapas, teman sebangku Pak. Nah, teman sebangku. Nah, jadi saya ketemu, masuk pertama, keluar, berjual lagi, masuk lagi, bebas, pas seminggu masuk lagi. Tidak ada kapuknya, itu tak ada. Dia merasa orang yang salah, dia tak salah gitu. Jadi inilah yang yang sangat berbahaya itu. Saya ketemu betul cerita-cerita dengan mereka itu bagaimana narkoba itu tadi. Ya, memang menjadi sesuatu yang candu. Pada akhirnya ya dia orang yang kecanduan ini bukan saja merusak dirinya, paranoid gitu istilahnya, merasa takut ya orang akan membunuh dia, paranoid itu. Akhirnya orang yang narkoba ini juga akan mengganggu orang lain. Ya, bisa saja merampok untuk mendapatkan uang untuk membeli narkoba itu tadi. Ya, saya pernah sampai ke pesantren Suralaya, Abah Anung itu, pusat rehabilitasi narkoba yang ada di Tasikmalaya itu Pak. Ada namanya pesantren Suralaya. Dulu gurunya Abah Anung. Nah, saya sampai tahun 99 di situ. Saya pergilah ke satu pusat inabah di situ. Jadi yang putra ini memang tak bisa dikurung di dalam apa tadi, di rumah-rumah itu dikurung. Pesantren narkoba itu pesantren narkoba itu Pak, isinya bukan saja orang-orang Indonesia, orang-orang Malaysia, anak-anak Raja Pahang itu ada. Saya tanya tempat saya nginap itu, ini lantai 2 rumah yang dia dihadiahkan oleh Raja Pahang. Kata dia, orang-orang yang narkoba tadi, kalau di Malaysia kan namanya dadah gitu. Jadi kiai itu tadi bilang sama saya, pergilah saya ke tempat pusat inabah putri. Anak-anak pesantren ini putri semua, tapi mantan-mantan itu, mantan-mantan sabu-sabu, ganja, narkoba itu tadi, yang santri-santrinya. Iya, saya tanya sama anak-anak santri tadi itu, ya mereka tuh terlalit, otaknya itu sudah tak bisa lagi nyimpan gitu. Nah, tak bagus lagi, memorinya itu
apa lobet. Orangnya kalau orangnya cantik-cantik Pak. Nanti Kiai itu bilang, bawalah pulang Pak seorang ke Sumatera, kata dia. Dia tak mau lagi pulang ke rumahnya. Saya tanya, mana kamu tinggal di Bandung? Ya, tak mau pulang, malu. Akhirnya banyak yang mereka tuh kawin dengan orang-orang kampung di Tasikmalaya itu Pak. Jadi kata Pak Kiai itu, ini memang luarnya memang bagus Pak, katanya. Kalau dalamnya sudah rusak, kata dia. Kenapa? Karena narkoba itu kawannya adalah zina. Jadi kata Kiai itu tadi. Jadi apa dalil dari narkoba ini haramnya? Itu sama haramnya dengan khamar. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar itu minuman keras, samalah dengan narkoba itu tadi, yang sifatnya menghilangkan akal. Ya, Islam ini melihara, ya sebab itu memelihara agama, melihara akal, dan juga memelihara keturunan, nasab. Sebab itu zina itu haram hukumnya. Nah, dan keempat, memelihara melihara harta, memelihara jiwa. Ya, hifzul nafsi, memelihara jiwa. Tidak boleh kita membunuh diri kita. Ya, dan itu melihara akal. Maka tidak boleh menghilangkan akal. Karena taklif, beban taklif itu ya dalam agama itu bagi orang yang berakal. Ya, taklif itu salah satunya syarat wajib berpuasa misalnya. Siapa? Pertama orang Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal. Kalau sudah tak berakal berarti dia tidak beragama lagi. Ya, jadi syarat itu adalah akal, balik dan berakal. Nah, jadi tidak boleh memelihara akal itu tadi, tidak boleh menghilangkan akal itu tadi, karena akal itu syarat daripada, termasuk pada syarat taklif dalam agama kita. Jadi orang yang berakal. Jadi tidak boleh. Jadi apa dalam ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu innamal khamar wal maisir, judi, wal ansab. Ansab itu artinya menyembah berhala. Ya, berkorban untuk berhala, itu ansab. Ya, kalau kita berkorban untuk berhala artinya melakukan macam semacam semah itu Pak, itu namanya ansab. Banyak juga orang kalau melakukan semah itu artinya menawar-nawar hantu-hantu itu namanya ansab. Iya, memberi sesajian, itu ansab namanya tuh, memberi sesajian itu. Sama kalau kita misalnya, ya kalau misalnya pindah rumah misalnya atau itu ada orang kadang-kadang memberi sesajian itu. Ya, dan azlam, dan mengundi nasib, itu apa kata Allah, rijsun, itu adalah najis min amalis syaitan, dan termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka hindari oleh kamu, in kuntum ya muflihun, jika kamu orang yang beruntung. Ya, in kuntum tuflihun. Jadi mudah-mudahan ya kita dapat menjaga keluarga kita, anak-anak kita, wa anfusakum wa ahlikum nara, ya dari pengaruh atau bahaya narkoba ini. Ya, kita kadang-kadang mendengar juga ada sudah masuk ke sekolah-sekolah gitu, dari permen-permen, dari makanan-makanan anak-anak itu pun sudah ada yang mengandung narkoba ini Pak. Ya, kalau kita lihat tengok itu sudah masuk ke sekolah-sekolah narkoba ini. Dalam hukum narkoba ini, baik pengedar, baik perantaranya, kurirnya, itu sama saja hukumnya. Perbuatan itu haram. Jadi saya cuma kurir saja, mengantarkan saja, sama hukumnya, sama dengan orang yang menggunakan narkoba tadi.
Ya, orang itu sama hukumnya. Jadi la darara wala dirar. Jangan membuat kerusakan untuk dirimu dan juga jangan membuat mudarat kepada orang lain. Narkoba ini merusak diri sendiri dan juga merusak orang lain. Ya, ini maksudnya. Maka dalam perintah agama la darara wala dirar. Jangan kita merusak, membuat mudarat untuk diri kita sendiri dan jangan juga kita memberi mudarat kepada orang lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan generasi kita dan kita terhindar dari narkoba ini, ya, kita jauhi ya perbuatan-perbuatan yang haram yang yang akan membahayakan diri kita. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله عليه وسلم